Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhir-akhir ini kita terus tidak berhenti menyaksikan tentang maraknya penistaan Islam dan perilaku para Islamofobia, dan itu sudah disuarakan sejak 4-5 tahun yang lalu. Bahkan di Eropa dan di Amerika kegiatan atau aksi Islamofobia itu makin marak. Nah, bagaimana perspektif Islam melihat tentang itu? Dalam Islam, menista agama itu bisa berakibat ancaman hukuman mati, dan di beberapa negara Muslim, dalam sebuah survei di Pew yang dilakukan oleh sebuah organisasi survei yang namakan dirinya Pew pada tahun 2013 atau 7 tahun yang lalu, sekitar 75% responden di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia, mereka menyerukan untuk diberlakukannya tuntutan hukum mati terhadap pelaku itu. Contohnya yang terjadi pada seorang dosen di Pakistan, Junaid Hafiz, yang telah dipenjara selama 6 tahun sebelumnya dijatuhi hukuman mati pada Desember 2019. Bahkan kemudian pada saat sidang ada juga kemudian pelaku yang membunuhnya pada saat persidangan terjadi. Memang Pakistan memiliki hukum penistaan agama yang paling ketat, termasuk selain dari itu Afghanistan, juga Brunei Darussalam, Mauritania, dan Arab Saudi tentunya. Di kalangan negara yang non muslim, undang-undang penistaan agama yang paling keras itu adalah Italia. Dalam kitab Sahihain kita dapatkan referensi tentang bagaimana saat orang kafir Yahudi menyingkap kain yang dikenakan seorang muslimah hingga tersingkaplah aurat kakinya. Orang Yahudi ini, sekelompok orang Yahudi yang datang tadi ingin melakukan hal yang sama, membunuh laki-laki muslim itu. Kejadian ini memang tidak berdiri sendiri. Ini adalah rangkaian kejadian di mana umat Islam saat itu di Madinah selalu diprovokasi oleh tindakan Yahudi yang sebetulnya terikat dalam perjanjian damai Piagam Madinah. Itulah yang terjadi. Maka bentuk kesabaran yang sempurna dari Rasulullah SAW adalah dengan menyiapkan pasukan kaum muslim berangkat menuju tempat Bani Qunayqa dan mengepung mereka selama 15 hari hingga orang-orang Yahudi itu dirasuki ketakutan yang teramat sangat. Hampir saja semua kaum laki-laki Bani Qunayqa ini dihukum mati oleh Rasulullah SAW. Namun keputusan itu berubah ketika dedengkot munafik Abdullah bin Ubay mendesak Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka, dan akhirnya Rasulullah bermurah hati untuk memaafkannya. Namun dengan sebuah persyaratan yang tentu ini atas perintah Allah, adalah Bani Qunayqa diusir sejauh-jauhnya dan tidak boleh tinggal lagi di kota Madinah selamanya. Nah, itulah referensi keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana caranya sabar menghadapi para penghina agama. Kalau para penghina agama itu dari karangan orang munafik dan kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah yang akan terus-menerus mereka secara sistemik diajukan kepada kita, melontarkan tuduhan-tuduhan dan macam-macam upaya. Jadi dalam menghadapi mereka jangan punya referensi lain dan preferensi lain selain dari apa yang Allah telah tetapkan. Allah ingatkan dalam hal ini, wa yakunad dinu lillah, karena tentang referensi itu masalah agama hanya itu bagi Allah semata. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 193. Itulah yang Allah rangkaikan dalam petunjuknya dalam Al-Quran. Kemudian juga kita lihat pendapat Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang munafik dan orang zindiq itu terancam hal yang sama, yaitu dibunuh apabila menampakkan secara terang-terangan sebagaimana dewasa ini, karena kenifakannya itu sudah sampai nifak i'tiqadi yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam.
Kemudian di ayat berikutnya juga di Al-Ahzab ayat 61 Allah katakan di situ waqutilu taqtila, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Makanya tidak berlebihan bila Imam Malik maupun Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, siapa dari orang muslim atau kafir yang mencela Rasulullah SAW maka dia dibunuh dan tidak dimintai terlebih dahulu untuk taubat. Jadi memang ikhwatu iman yang berbahagia, tidak aneh ketika Allah mengingatkan kepada Rasulnya, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy itu memikirkan tipu daya terhadap Rasulullah untuk menangkap dan memenjarakan. Tapi walaupun demikian, yang penting kita tidak diam dan harus mengekspresikan rasa tidak suka kita, karena bagaimanapun Allah menjanjikan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Memang dalam segi sikap Islam sebetulnya panduannya sudah jelas selain tadi yang sudah disebutkan di atas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia seperti kita ini adalah asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang terhadap sesama muslim. Ini apabila situasinya sudah seperti dewasa ini yang kita sedang hadapi. Walaupun demikian kita tetap mengikuti ya apa-apa aturan main yang sudah ditetapkan dalam sebuah teritori di mana kita berada. Wallahu a'lam bishawab.